Halo guys, halo teman-teman YouTube. Balik lagi ke channel Kimia dan TPS ya. Nah, kali ini saya masih ngebahas materi-materi apa saja yang wajib kalian kuasai dalam menghadapi SNBT tahun 2023 ya. Berdasarkan statistik 4 tahun terakhir dan soal simulasi SNBT tahun 2023. Nah, salah satu materi yang harus kalian kuasai yaitu materi mengenai kaidah pencacahan dan peluang ya. Karena di 4 tahun terakhir UTBK itu sedia selalu muncul dan juga di soal SNBT tahun 2023 dia juga ada ya. Nah, salah satu contoh ini ada soal UTBK tahun 2019 ya. Nah, di sini ada bilangan ganjil 6 angka ya yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 ya. Dia ada berapa kemungkinan? Nah, di sini ketika kita akan membentuk suatu angka bilangan ganjil, berarti kita mulai dari angka belakang ini ya. Nah, dari 24, 5, 6, 8, 9 itu, nah kalau dia pengen bilangan ganjil, otomatis angka belakang itu harus ganjil ya. Berarti di sini akan ada dua kemungkinan. Berarti kita mulai dari belakang dulu. Berarti di sini ada dua kemungkinan ya. Nah, kemudian dia pengen angkanya itu lebih kecil dari 500.000. Berarti kalau pengen lebih kecil dari 500.000, angka depannya ya, angka ratusan ribuannya itu, yang angka yang paling depan yang ini nih, dia itu ada dua kemungkinan, bisa 2 dan 4 ya. Berarti ini ada dua kemungkinan juga. Nah, kemudian untuk mengisi yang ininya, ini bebas ya, di antara angka 24, 5, 6, 8, 9, ini bebas. Mau di sini angka berapapun, selama angka depannya 2 dan 4 dan angka belakangnya 5 dan 9, pasti dia ganjil dan kurang dari 500.000 ya. Nah, kemudian ini bilangannya harus berbeda ya. Di sini kan tidak ada keterangan sebenarnya ya, dia itu harus berbeda atau boleh sama nih. Nah, kalau dia bilangannya boleh sama, berarti kan ini yang mengisi di sini bebas ya. Berarti kan ini ada 6 angka. 6, 6, 6, 6. Nah, tinggal kita kalikan semua. Tapi di sini nggak ada jawabannya ya. Berarti ini angkanya tidak boleh berulang ya. Berarti di sini untuk mengisi terserah ya, kalian mulai dari yang sini atau yang dari sini, nanti jawabannya sama saja. Nah, yang terpenting angka 2 dan 4 ini karena tidak boleh berulang, ini kan udah kepake satu di sini ya. Berarti bisa kalian coret satu, misalkan angka 2-nya udah kepake. Nah, kemudian angka 5 dan angka 9 juga udah dipakai di angka satuan. Karena tidak boleh berulang, bisa kalian salah satunya coret, misalkan ini. Berarti sisanya itu ada 4 angka ya. Berarti di sini 4. Karena udah dipakai satu di sini, berarti ini 3 dan kurang satu ya. Nah, tinggal kita kalikan saja. 3 kali 2 kali 2 ya. Nah, nanti jawabannya dapat 96. Berarti jawaban untuk soal ini dia yang D ya. Masih soal UTBK tahun 2019, ini masih ada soal mengenai peluang ya. Kaidah pencacahan dan peluang itu kan masih dalam satu bab yang sama ya. Di sini peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3/5. Berarti kalau saya sebut ini, dia peluang suksesnya itu dia dapat 3/5 ya. Nih, kalau misalkan dia ditanya peluangnya gagal, berarti ini 1 min 3/5 ya. Berarti kan jawabannya dia 2/5. Kalau misalkan kita butuh peluangnya gagal. Nah, kemudian di sini jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan itu adalah, nah, dia melakukan pelemparan 3 kali ya. Berarti lemparan pertama,
kemudian lemparan kedua, lemparan ketiga. Nah, ini kebetulan soalnya relatif mudah karena dia pengennya semua sukses masuk ya. Berarti ini di lemparan pertama dia pengen sukses, jadi ini 3/5. Di pelemparan kedua sukses juga 3/5. Kemudian di lemparan ketiga sukses juga 3/5. Berarti di sini tidak ada kemungkinan lainnya ya. Berarti tinggal kita kalikan saja. 3 kali 3 kali 3 berarti dapat 27/125. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang B ya. Nah, kalau misalkan dia pengennya itu yang masuknya cuma 1 kali. Kalau misalkan yang masuknya cuma 1 kali, yang suksesnya ya. Yang suksesnya misalkan ada 1 kali doang. Berarti kan lemparan 1, lemparan 2, lemparan 3 ya. Ini bisa nanti kemungkinan ada 3 sukses, ini gagal, 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 sukses, gagal, 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 sukses. Bisa kita uraikan secara manual kayak gini. Berarti jawaban ini, jawaban yang dari ini ya, nanti dikali 3 lagi kalau misalkan dia pengen suksesnya 1 kali. Atau nanti kamu bisa pakai binomial ya. Nah, jadi untuk jawabannya ini yang B ya. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, ini salah satu contoh soal UTBK tahun 2020 ya. Nah, di sini tersedia ada 4 huruf katanya A, B, C, D dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6. Akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Nah, dia bilangnya tidak boleh berulang. Nah, maka kemungkinan banyak passwordnya berapa? Nah, di sini berarti kita punya data pengen membuat password di mana passwordnya ini untuk huruf tersedia ada 4 huruf ya, A, B, C, D. Untuk yang angka tersedia 5 angka. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari 4 huruf ini akan dipilih 1 huruf. Sedangkan dari 5 huruf ini akan dipilih 3 angka ya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa pakai permutasi, bisa juga pakai aturan pengisian tempat ya. Nah, di sini saya masih pakai aturan pengisian tempat ya. Nah, di sini kita punya ini kan dia pengen terpilih 1 huruf. Nah, yang mengisi 1 huruf ini kan ada 4 kemungkinan ya. Nah, kemudian ini yang pengen terisinya 3 angka. Yang mengisi 3 angka ini kan ada 5 kemungkinan ya. Bisa angka 2, bisa angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Berarti di sini bisa 5 kemungkinan. Karena tidak boleh berulang, berarti ini ada 4 kemungkinan. Di sini ada 3 kemungkinan ya. Berarti yang 1 huruf dari 4 akan mengisi ini doang, 4 kemungkinan ya. Sedangkan yang angka dari 5 angka ini akan dipilih 3 angka. Berarti untuk posisi di sini ada 5 kemungkinan, bisa 2, 3, 4, 5, 6. Karena tidak boleh berulang, berarti mengisi posisi ini berkurang 1 dan mengisi posisi ini berkurang 1 ya. Tinggal kalian kalikan semua. Berarti 4 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dapat 240 ya. Nah, kemudian ini jawabannya belum selesai ya, di pilihan jawabannya gak ada. Nah, di sini juga kan dia tidak menyebutkan hurufnya harus di awal, harus di tengah angka-angka atau harus di akhir ya. Berarti posisi huruf ini ada 4 kemungkinan. Bisa di awal di sini, bisa di antara angka di sini ya, atau bisa di antara angka di sini, atau bisa di akhir angka ya. Berarti posisi hurufnya ini ada 4 kemungkinan ya. Posisi antara angka dengan hurufnya. Karena ada 4 kemungkinan, berarti total semua passwordnya tinggal kita kalikan 4 ya. Jadi 240 dikali 4, hasilnya 960. Nah, salah satu contoh soal UTBK, tipe soal UTBK tahun 2021, dia mencontohkan
dalam sebuah kotak yang berisi 10 bola berwarna merah dan warna biru ya, artinya ada 10 bola gabungan warna merah dan warna biru ya. Jika dari dalam kotak diambil 2 bola sekaligus secara acak dan peluang terambilnya sedikitnya 1 bola merah adalah 1/5, maka banyaknya bola biru berapa? Berarti di sini kalau saya analogikan, ada sebuah kotak berisi 10 bola ya. Kalau misalkan jumlah bola biru itu X, berarti bola merah itu 10 min X ya. Berdasarkan data dari soal. Kemudian dari soal juga diketahui, dia kan paling sedikit pengen 1 merah. Peluangnya itu dia 1/5. Arti paling sedikit 1 merah, artinya kemungkinan pertama bisa 1 merah dan 1 biru ya. Kemudian bisa juga terambilnya kedua-duanya itu merah ya. Dia peluangnya 1/5. Jadi kita mencari bola birunya bisa kita mengerjakan dari informasi ini. Atau bisa juga kita balik. Nah, bisa juga kita ngambilnya di sini. Kan ini peluang terambilnya 1 merah, 1 biru, dan 2 merah, 1/5. Otomatis peluang terambilnya dua-duanya berwarna biru itu tinggal 1 dikurangi 1/5 atau 4/5 ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena ketika kita pengen mengambil bola biru dan bola merah, diambil 2 bola ya, kemungkinannya kan bisa 1 merah 1 biru. Bisa dua-duanya merah, bisa dua-duanya biru. Berarti cuma ada 3 kemungkinan ya ketika kita mengambil 2 bola. Artinya kalau ini udah 1 merah 1 biru dan ini 2 merah, dapat 1/5, otomatis yang terambilnya biru tinggal 1 dikurangi 1/5. Karena total peluang itu harus 1 ya. Berarti terambilnya 2 bola biru itu 4/5. Nah, untuk mencari jumlah bola birunya, bisa kita gunakan informasi yang ini, yang dari soal ya. Bisa juga dapat dari sini. Tapi lebih simpel kalau kita pakai data yang ini ya. Nah, dari sini bisa kita kerjakan bahwa X ini kan bola birunya ada X ya, berarti X diambil 2, berarti X kombinasi 2. Ini kenapa kita pakai kombinasi? Karena kan ini tidak memperhatikan pengurutan ya kalau kita mengambil bola itu. Kemudian dibagi seluruh sampelnya nih, dari 10 diambil 2. Dia nilainya peluangnya 4/5 ya. Nah, untuk X kombinasi 2 kan sama aja X faktorial dibagi ini ya. Sedangkan 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini bisa kita coret nih. Nah, yang X faktorial kalau kita uraikan jadi ini ya. X dikali X min 1 dikali X min 2 faktorial per X min 2 faktorial. 10 faktorial bisa kita uraikan seperti ini ya. Nah, berarti ini X yang min 2 faktorial bisa kita coret. Yang 8 faktorial juga bisa kita coret. Berarti ini tinggal kita kali pelangi ya. Jadi X kuadrat min X. Dapat yang bawah. Kemudian ini kan dapatnya 90. 90 kalau kita kalikan ke sini, berarti dapatnya 72 ya. Kan kalau 10 bagi 5 aja udah 2. 2 kali 9, 18. 18 kali 4, dapat 72 ya. Nah, di sini berarti X kuadrat min X min 72 itu sama dengan 0. Ketika kita faktorkan, berarti kita dapat X min 9, X plus 8 ya. Berarti kesimpulannya nilai X-nya 9 dan nilai X-nya min 8. Berarti jumlah bola birunya itu 9 ya. Kalau nggak mungkin kan, kalau bola nilainya negatif, berarti yang kita ambil itu yang 9. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah yang E ya. UTBK tahun 2021. Di sini disebutkan suatu bilangan terdiri atas 5 angka yang tersusun atas angka-angka 1, 3, 5, dan 9. Dan hanya angka 9 yang berulang. Berarti angka 9-nya berulang 2 kali ya. Maka banyak bilangan yang dibentuk adalah, nah kalau kita mengerjakan susunan angka-angka seperti ini, yang paling enak itu kita menggunakan aturan pengisian tempat ya. Nah, berarti di sini
kita bikin 5 kotak ya. Karena kan terdiri dari 5 angka. Nah, 5 angka ini harus tersusun atas 1, 3, 5, dan 9-nya berulang 2 kali ya. Nah, berarti ini bisa kita pakai aturan pengisian tempat, bisa juga kita pakai permutasi ya. Permutasi ada n unsur yang sama. Tapi di sini saya akan menggunakan aturan pengisian tempat ya. Nah, berarti untuk mengisi angka awal di sini ya, dari 5 angka ini, di sini ada 5 kemungkinan ya. Kemudian yang ini karena dia tidak boleh berulang, berarti kurangi 1 ya, 4 kemungkinan. Berkurang 1 lagi 3 kemungkinan. Ini berkurang 1 lagi 2 kemungkinan. Berkurang 1 lagi berarti ini ada 1 kemungkinan. Karena ada angka yang sama, berarti kita bagi 2 faktorial ya. Kalau misalkan ada 3 angka yang sama, kamu bagi 3 faktorial dan seterusnya. Berarti dari sini 2 faktorial kan sama aja nilai dengan 2 ya. Berarti bisa kita coret, tinggal kalian kalikan 5 kali 4 terus kali 3, hasilnya 60 ya. Jadi jawaban untuk soal ini yaitu yang B. Nah, kemudian untuk soal UTBK tahun 2022, ini ada soal bilangan 2 angka berbeda yang lebih besar daripada 10 terbentuk dari angka 02578. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, berarti kita cek dulu opsi jawaban yang pertama ya. Katanya terdapat 16 bilangan yang mungkin dibentuk. Nah, untuk menjawab pernyataan yang pertama, saya masih pakai aturan pengisian tempat ya. Nah, di sini ini kan akan dibentuk 2 buah angka ya. Karena dia angkanya lebih dari 10, otomatis yang mengisi angka depan ini ada 4 kemungkinan ya. Bisa 2, bisa 5, bisa 7, dan juga bisa 8 ya. Berarti ini ada 4 kemungkinan. Kemudian untuk yang mengisi angka di sini, artinya ketika angka ini udah 2, 5, 7, ataupun 8, angka ini bebas ya. Mau angka berapapun, pasti dia akan lebih dari 10. Cuma di sini kan nggak boleh berulang. Artinya di antara 2, 5, 7, 8, ini pasti sudah kepilih 1 di depan sini ya. Berarti bisa kita coret 1 kurangi 1. Berarti yang mengisi angka belakang ini ada 4 kemungkinan ya. Berarti 4 dikali 4 hasilnya 16. Nah, pernyataan yang pertama katanya terdapat 16 bilangan yang mungkin dibentuk. Berarti ini benar ya. Nah, selanjutnya kita cek pernyataan yang kedua. Nah, katanya selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil yang mungkin terbentuk adalah kelipatan 5. Kalau kita perhatikan, bilangan terkecil yang terbentuk itu 20. Dari mana bilangan tahunya 20? Kan tadi yang angka mengisi angka depan ini, angka puluhan ini bisa 2, 5, 7, 8 ya. Berarti kita pilih angka, kalau bilangan terkecil, berarti dari angka depan dan angka belakang kita pilih angka yang paling kecil. Berarti 2 dan 0 ya. Berarti 20. Sedangkan untuk bilangan terbesar, berarti kita pilih angka puluhan dan angka satuannya yang paling besar juga ya. Berarti di sini kita pilih 8 dan di sini kita pilih 7. Kenapa bukan 8? Karena kan dia tidak boleh berulang. Berarti 88 itu nggak boleh ya. Berarti dia 87. Nah, kalau kita cari selisihnya, 87 kurang 20 itu kan dapatnya 67 ya. Nah, 67 ini bukan kelipatan 5. Karena kalau dia kelipatan 5, angka satuannya ini ciri-cirinya harus akhirannya 0 atau 5 ya. Berarti pernyataan yang kedua salah ya. Nah, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Katanya bilangan terkecil kedua yang mungkin dibentuk adalah bilangan prima. Nah, kita lihat di sini nih. Bilangan terkecil kedua yang terbentuk itu yang jelas dia dapat 25 ya. Dapat 25 dari mana? Berarti kan kita ambil angka terkecil dari sini kan 2. Berarti ini 20 itu angka terkecil yang pertama ya. Angka yang terkecil yang kedua itu gak mungkin 22. Karena dia tidak boleh berulang.
Ulang ya. Pasti dari 2 ini dia ngambil ke selanjutnya, yaitu 25 ya. Nah, 25 ini bukan bilangan prima, tapi dia angkanya yang kelipatan 5 itu ya. Nah, kalau bilangan prima sendiri itu ya dia punya faktornya ada 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya kan 3, faktornya 1 dan 3 doang. 7, 1 dan 7 doang. 11, 1 dan 11 doang. 25 selain 1 dan 25 bisa juga kan dia 5 kali 5 ya. Berarti untuk pernyataan yang ketiga ini salah. Nah, untuk pernyataan yang keempat, katanya terdapat bilangan kuadrat yang mungkin dibentuk. Tadi kan dia bisa membentuk angka 25 ya. Angka 25 ini kan merupakan bilangan kuadrat, yaitu 5 pangkat 2 ya. Nah, selain itu sih kita nggak ada lagi ya. Bilangan kuadrat yang dapat terbentuk cuma 1 ya, yaitu 25. Berarti kan dia pernyataannya terdapat bilangan kuadrat yang mungkin terbentuk atau dibentuk. Ini ada ya, yaitu angka 25. Karena 25 itu kan sama aja dengan 5 pangkat 2 ya. Berarti pernyataan yang keempat itu nilainya juga benar ya. Nah, berarti ini kan pernyataannya yang benar 1 dan 4. Di sini kan pernyataan berikut yang bernilai benar. Yang bernilai benar kan ada 2 buah ya. Berarti kita pilih opsi jawabannya yang C. Nah, untuk soal berikut, ini untuk soal kalian latihan di rumah ya. Nanti, kalau kalian sudah menemukan jawabannya, bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Di sini kan ada soal, peluang sukses seseorang menendang gol melalui penalti adalah 4/5. Jika dia menendang penalti 3 kali, maka peluang gagal gol untuk 1 tendangan penalti berapa? Nanti kalian kalau sudah menemukannya, bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Nah, ini cara menjawab soal yang ini tadi sudah kakak bahas ya, yaitu di tipe soal UTBK tahun 2019. Ada soal yang mirip.